Nama gue Arik. Gue adalah seorang mahasiswa arsitektur di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Kemarin gue baru aja membuat sebuah video sharing pengalaman gue 7 semester berstudio di arsitektur Unpar. Setelah gue lihat lagi, gue merasa bahwa pendapat gue itu agak bias karena merupakan pendapat dari perspektif gue yang udah menjalani seluruh rangkaiannya. Maka dari itu gue terpikir, kenapa nggak kita langsung ngobrol aja dengan mahasiswa yang lagi menjalani semester tersebut. Maka dari itu yang akan gue lakukan sekarang dan kita ngobrol bareng aja langsung. Nama gue Andi, gue dari angkatan 20. Dan kalau misalnya panggilan, gue biasanya dipanggil Kubil. Halo, gue Sheryl dari angkatan 19. Halo semua, kenalin gue Michael, angkatan 2018, arsitektur Unpar Bandung. Hai, gue Uni, angkatan 2017, angkatan sama Arif. Kalau awalnya tuh kan kayak pasti milah ya dari hobi sama kemampuan gue kan. Gue kan jago matematika, tapi kayak ngeliat matematika tingkat atas kan kayak aduh, kayaknya susah. Jadi milah lagi kayak, oh gambar nih saya rasa rada kreatif lah. Nah makanya milihnya arsi. Karena bokap gue sipil sih. Terus kayak dulu kayak cocok deh kalau sipil sama arsi kerja bareng. Jadi gue suka arsi. Terus dari SMA itu udah ada penjurusan gue ke arsi. Sama lihat ini sih kayak seru aja ngerancang gitu. Tapi nggak tahu sekarang seru apa. Dulu di SMA gue tuh yang bisa gambar, maksudnya gambarnya berani di-post di Instagram tuh dikit doang gitu. Terus gue jadi ngelihat kayak, wah ini cuman dikit yang bisa gitu. Terus ngelihat opportunity-nya, ada seninya, ada teknik gambarnya, jadi kayaknya arsi cocok deh. Tapi pas masuk sini gambarnya bagus semua. Jadi jelek punya gue. Kelas 1 itu nyokap gue ngelarang gue kayak, jangan masuk TI. Terus tahun kedua gue mau masuk sipil juga dibolehin, katanya kamu kurang pintar, blablabla. Akhirnya tahun ketiga gue memutuskan gue pingin masuk arsi. Terus kayak sebenarnya yang bikin gue terima-terima aja, ya udah deh gue masuk arsi aja, itu gara-gara arsi tuh nggak harus belajar baca buku kan, maksudnya belajar nggak harus buka buku, nggak harus baca, nggak harus ngafalin, kayak ya udahlah masuk arsi aja. Pas SMA itu kayak ada program di mana kuliah-kuliah tuh datang ke SMA gue. Nah salah satunya tuh Unpar, dan Unpar tuh kan langsung mempromosikan, oh nih arsiteknya paling bagus di ini kan, di Indonesia kan. Langsung kayak ngestak lah di otak, wah nih kayaknya paling bagus nih. Jadi ya awalnya pilih itu, walaupun orang tuanya nggak setuju, pasti orang tua milihnya negeri dong. Ya mitos itu mitos sih. Terbaik sih. Iya. Gue gini-gini aja udah mau lulus juga. Karena kalau nanya-nanya ke orang-orang, rekomendasinya Unpar nggak sih, kayak masuk mana lu? Arsi. Terus kayak, arsi mana? Unpar nggak sih, yang kayak gitu. Kayak langsung, kalau nggak Unpar ITB gitu. Cuman dulu gue keterima Unpar tuh PMBK, jadi gue udah nggak mau belajar lagi buat ITB. Pas SMA 1 lagi tuh kayaknya gue juga mikir-mikir gue mau kuliah mana gitu kan. Terus pas SMA 2 ada study tour ke Jakarta, Bandung sama Surabaya. Nah akhirnya gue pilih yang ke Bandung supaya gue bisa ngelihat Unpar, ITB gitu kan. Ya itu adalah Unpar, ITB, terus Sugia Pranata. Terus akhirnya kok Bandung suasananya enak ya. Adem, nyantai. Ya udah jadinya pilih Unpar. Awalnya jangan arsi Unpar lah ya, kan katanya yang paling bagus Unpar, ITB, UGM. Terus gue kayak, jangan tiga-tiga itulah, jangan arsi Unpar, jangan arsi ITB, jangan arsi UGM. Tapi nyokap gue tuh berdoanya semoga masuk arsi Unpar. Nah terus baru pas SMT 3 keterima gitu. Itu kayaknya emang udah doa dari nyokap lo. Ibu itu masuk arsi Unpar.
tahun ini kan SPA 1 dan gue tuh masih yang collaborative learning space, kayak membuat suatu bangunan untuk kerja bareng, ruang belajar gitu. Kesulitannya itu paling kan harus mereka inginnya seminimal mungkin kan, tapi bentuknya juga harus kayak yang kreatif, yang nggak cuma kotak, kubus, abis itu dikasih jendela atap kan, nggak mau kayak gitu kan. Susahnya itu saat direvisi, soalnya kan ngulang lagi. Nah itu tuh, aduh, apalagi saat offset kan, wah itu kalau untuk saya waktu itu pas offset denah saya diubah. Jadi semua potongan, tampak itu semuanya diubah, itu wah parah banget sih. Tapi cukup seneng sih, soalnya kan desain kan namanya juga, ngasah otak. Akhirnya tuh kemarin gue rancang ini rumah sama galeri. Kesulitannya tuh ini, kan struktur tuh nyambung ya sama studio. Gue tuh struktur lost banget, kayak nggak ngerti gitu. Susah nih kalau online tuh gue nggak ngerti rasanya mau apa. Gue susah, ini sih idenya tuh jadi itu lagi, kayak kurang explore aja sih idenya. Kaget itu tiba-tiba udah pada render, udah pada jago Lumion gitu-gitu. Gue kayak masih manual aja. Maksudnya gue bisa pakai digital tapi belum yang kayak sampai render bagus gitu. Gue sekarang SPA 5 merancang, ada 4 pilihan nih: gedung seni pertunjukan, showroom mobil, gor olahraga, sama exhibition, serbaguna gitulah. Terus tiap kelompok dari SPA 5 ini disuruh milih tapak sendiri-sendiri. Yang setiap kelompok itu berdasarkan domisili. Misal gue dari Semarang nih, ya kelompok gue isinya orang-orang Semarang gitu. Terus tapaknya juga di Semarang. Enaknya itu akhirnya gue bikin sesuatu yang gue kenalin gitu. Kayak di tapak gue yang pilih. Terus gue ada pertimbangan-pertimbangan lagi, kayak kenapa tapak ini gitu-gitu, gue udah tahu alasannya. Jadi lebih enak. Apa ya? Biasa kesulitan yang paling common itu kan gara-gara nggak bisa digital kan. Tapi dari SPA 4 angkatan gue udah digital. Terus pas itu ada les-lesannya Pak Danang dari semester 1. Jadi sekitar 1/4 angkatan gue tuh udah bisa SketchUp AutoCAD dulu. Jadi intinya gue SAA, setelah 6 kali gue SPA, gue hoki lulusnya. Kayak gue gak jago-jago banget, tapi gue lulus aja. Ini SAA juga lagi mau sidang minggu depan. Oh iya, bangunannya beda-beda. Terus dosennya juga megangnya cuma 3 mahasiswa, enggak ada 8 gitu. Jadi kayak kalau gue challenge-nya tuh pandemi sih, kayak nggak tahu kenapa gue kayak lemot aja pandemi. Terus kayak untuk semangat ngerjain tuh susah banget. Kayak Discord tuh ada Discord terus sama temen-temen, cuman kayak tutup aja, rasanya kayak beda gitu. Itu sih yang susah banget. Kayak asik lah untuk merancang, nemuin bentuk-bentuk baru dan lain-lain. Ini gara-gara online kan kayak menurut saya rada susah ya ngobrol sama temennya. Kayak berinteraksinya rada susah, dan walaupun ada halangan itu masih bisa berinteraksi dan orangnya juga mau berinteraksi sama saya, itu lumayan sih. Kayak membantu banget dalam menjalanin perkuliahan arsitektur. Kan sih seru sih. Gue sih senangnya seru, kenapa? Soalnya kerjanya bareng-bareng gitu sama teman-teman, jadi nggak sendirian. Kalau stres juga bareng-bareng gitu. Kalau sendiri tuh jadi kerasa gitu capeknya, kayak paginya tuh kerasa kalau gitu. Gue dari SP1 aja bergadang, aneh kan? Kayak ngapain sih? Gue kangen di pembinin sih, Rick. Lebih enak. Kan sekarang lo ya, jadi ya? pusing ya? Nggak pusing ya? Gimana ya? Lebih enak gitu. Kayak gue kangen jadi maba lebih tepatnya. Ketimbang jadi anak SPA 4, SPA 5, gue lebih suka jadi maba karena kayak interaksinya banyak banget. Angkatan gue masih satu studio, terus
akademik kayak biasa aja di Unpar. Di Unpar maksudnya akademiknya gitu-gitu Iya, aja. iya. Masalahnya tambah kangen itu sih, tambah kangen maba itu. Nggak enaknya kan nggak bisa berinteraksi, nggak bisa apa kan. Tapi ya enaknya gue nggak bakal telat gitu di mata kuliah. Gue nggak bakal Iya, telat, tinggal terus mencet ya. iya nilai juga tambah bagus. Nggak tahu ya, nilainya tambah bagus aja gue padahal nggak orang yang belajar gitu. Pokoknya 3 tahun pertama di Unpar itu paling seru. 3 tahun. Tahunnya terakhir tuh udah gak seru banget gara-gara pandemi. Ini tahun terakhir gue udah pasti pingin bye-bye Unpar aja. Jadi kayak tahun pertama tuh seru banget. Itu gara-gara pertama kali masuk kuliah. Ya, kayak ketemu teman baru. Terus kayak ketemu pelajaran baru yang kayak ternyata arsitektur ini. Terus tiba-tiba orang-orang bahasanya jadi arsitektur, ya nggak Rik? Kayak Benar. update Instagram tuh yang estetik gitu. Yang kayak arsitektural banget gitu. Ini pemimpin apa namanya acara angkatan. Oh, Mike jawab ini juga loh. Seru katanya. Oh iya, Mike juga jawab pemimpin kan? Enggak sih, gue demen gawenya itu kayak ya udah demen aja kayak rame-rame gitu. Terus kayak ngomongin kakak pemimpinnya rame-rame aja itu seru. Gue rasain ya kayak arsitek itu kayak kumpulan dari cangkupan ilmu-ilmu gitu loh Bang. Kayak ada seninya, matematikanya juga ada, habis itu geografis pun ntar dipelajarin untuk, dan semua ilmu itu ntar kita untuk membuat sebuah bangunan gitu kan. Menurut saya sih itu, karena setiap aktivitas yang kita jalanin kan pasti ada arsiteknya kan. Nah itu sih menurut saya. Kalau kata siapa itu, gue pernah dengar kata-katain arsitektur itu belajar manajemen tapi di hal yang lain. Jadi kayak lu belajar bukan cuma belajar desain tapi belajar kayak atur waktu lu, sama kayak semuanya tuh harus ada alasannya gitu nggak sih? Kayak bikin sesuatu tuh harus ada reasonnya dulu, nggak bisa yang kayak asal bikin gitu nggak sih? Itu sih yang gue anggap. Terus kayak ya sih tapi manajemen gak cuma belajar aslinya doang tapi belajar manajemen waktu gitu. Menurut gue arsitektur itu kayak ilmu yang autis sih sebenarnya, aneh sih. Soalnya apa ya? Kalau di Indo aja kali ya biar gampang. Di Indo tuh gue sebel kalau ngomongin arsitektur soalnya pengetahuan orang-orang biasa tentang arsitektur tuh beneran gak ada gitu. Bukan gak ada ya, beneran kurang banget. Kalau dibandingin sama arsitektur di luar negeri, lu ngomong tentang kolom, lu ngomong tentang beam, tentang pedestal gitu-gitu tuh orang biasa ngerti. Istilahnya kayak supir taksi, lu aja ngomong tuh dia ngerti tentang esensi arsitektur gitu, nilai-nilai arsitektur. Cuman kalau di Indonesia tuh lu butuh ruko nih, template-nya tuh udah jadi gitu. Jadi kayak ngapain gue jadi arsitek? Gue sebelnya di sana sih kalau ngomongin arsitektur di Indonesia ya. Kayak belum semua orang conversant dengan kata-kata nilai-nilai arsitektur. Apa ya? Kalau kata Clara, love and hate. Bisa sih. Benci tapi cinta. Jadi kayak suka, cuman kayak bisa, cuma kayak suka. Kayak sekarang di antara mau nggak jadi arsitek atau mau jadi arsitek, kayak soalnya arsitek sendiri kan belajarnya kayak komprehensif gitu kan, semuanya dipelajarin. Terus kayak kita juga ada pola berpikirnya kan, kayak design thinking yang kayak MPA. problemnya, iya, kayak Metode. problemnya apa, terus solvingnya gimana, terus kayak cari referensi dulu lah, cari ini dulu lah, riset dulu, baru dibangun. Kan sebenarnya pola pikirnya gitu juga kan di bidang lain, cuman materinya beda gitu. Yang seangkatan sama saya, yang seperjuangan sama saya lah, yang tetap semangat lah.
karena menerima kritikan dan revisi itu nggak segampang itu. Bergadang seharian juga tidak segampang itu. Habis itu jalaninnya yang sendiri karena online tuh juga nggak segampang itu, dan pokoknya semangat dan tetap ngobrol lah kita sebagai seangkatan, dan tetap mau menerima dan mau belajar lagi sih, itu aja. Jangan menyerah, kita pasti bisa. Jangan ngeluh, jangan nyerah, ya gitu lah. Jalanin aja nggak sih? Nanti juga kelar sendiri. Emang kelar sendiri? Harusnya ya, kalau dikerjain. Kalau didiemin sih beda, Rik. Kalau buat mabe, sumpah sabar sih, kasihan banget. Kalian, ya itulah, banyak hal-hal yang kalian bisa rasain tapi gue nggak ngerasain, tapi gue juga dulu ngerasain hal yang beda kalau offline. Berjuang dapetin apapun yang positif semaksimal mungkin dari pengalaman ini, ya karena emang angkatan lu paling beda dan paling unik itu pastinya. Kalau buat angkatan gue, sabar lah, bentar lagi kita bakal ketemu lagi gitu. Semoga ya. Nah kalau yang buat cutting nih, udah nggak usah cepet-cepet lulus. Gue dong. Biar ngerasain gedung baru gitu kan. Iya, gue pengen sih. Ya tadi paling sih yang semangat memperjuangkan hal-hal yang udah diperjuangin arsitek-arsitek dulu, kayak undang-undangnya, terus tentang perjuangan nilai-nilai tadi yang gue bilang, jasa arsitek tuh masih sangat kurang dilihat, saat nilainya masih terlalu rendah. Soalnya emang serendah itu gajinya kalau biasa ya. Kalau udah star arsitek mah beda kan. Cuman kalau arsitek biasa tuh masih terlalu kurang sih. Jadi harus diperjuangin kayaknya. Kuliah ya 4 tahun itu lama, jadi kayak kalau bisa senang. Jadi jangan kebanyakan sedih. Terus make good memories aja sama teman-teman. Terus kalau misalnya secara arsitekturnya, ini yang gue pelajarin banget sih. Gue kayak nyesel di akhir sekarang nih, karena gue gak jago software yang gue pegang, ngerti gak sih? Lu kalau bisa lu dalemin, ulik-ulik program itu. Nah itu kesalahan gue tuh baru ngulik-ngulik tuh semester ini. Semester ini karena banyak di rumah kan. Terus kayak baru ngulik-ngulik gitu. Jadi lo bisa memperdalam ilmu arsitekturnya. Jadi kalau bisa tuh semester awal-awal tuh daleminnya tuh dalemin banget gitu. Ya, jadi tadi merupakan ngobrol-ngobrol bareng gue bersama 4 mahasiswa arsitektur dengan tahapan yang berbeda. Semoga dari perspektif mereka, kalian yang nonton bisa menemukan sebuah manfaat atau sesuatu yang bisa diambil untuk keseharian kalian. Dan semoga menyenangkan videonya, dan terima kasih udah nonton. Sampai jumpa.